hadirnya kita di majelis khatam Sahih Bukhari mudah-mudahan merupakan salah satu bentuk ijabah Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan saudara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirnya kita di tempat ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita saudara. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf yang merupakan salah satu daripada guru Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, beliau mengatakan wa min ta'zimi hurumatillah qira'atul Bukhari fi Rajab wa man qama bihaqqi Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Sya'ban wa man qama bihaqqihi Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bihaqqi Ramadan. Kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, guru dari Al-Habib Abdurrahman bin Syekh dan guru daripada Al-Habib Syekh bin Salim, termasuk mengagungkan kehormatan daripada bulan ini adalah membaca Sahih Bukhari saudara. Dan ini termasuk keberkahan di bulan ini saudara. Bahkan beliau mengatakan siapa yang betul-betul melaksanakan hak-hak Allah di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia taufik untuk memperbaiki bulan Sya'bannya saudara. Barang siapa yang Sya'bannya baik, maka Ramadannya akan baik kepada Allah. Maka majelis kita pada pagi hari ini adalah majelis tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Dhahabi, "Law rahala syakhsun li sama'ihi alfa farsakh lama dha'at rihlatuh." Andai seseorang melakukan perjalanan jauh al-farsakh, kalau nggak salah satu farsakh itu 5 km sekian saudara. Andai seseorang melakukan perjalanan al-farsakh 1000 farsakh, lebih dari 5000 km untuk mendengarkan pembacaan hadits Bukhari, lama dha'at rihlatuh, perjalanannya nggak akan sia-sia saudara. Bagaimana tidak ibadallah? Inilah yang kita butuhkan, yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qira'atuna lil Bukhari tuharriku salasil ar-rahmah. Pembacaan Bukhari yang kita lakukan itu menggerakkan rantai-rantai rahmat Allah, sehingga insya Allah pada pagi hari ini kita dihujani oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala saudara. Bahkan tidak sampai di situ ibadallah. Syekh Ibn Abi Jumrah rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, pengarang Mukhtasar Sahih Bukhari dan syarahnya saudara, beliau meriwayatkan di muqaddimah mukhtasarnya bahwasanya beliau mendengar dari orang-orang saleh. Kata beliau apa? Ma quri'a Sahih Bukhari fi syiddah illa furrijat wa ma rukiba bihi fi markubin faghariqat wa kana mujabat da'wah wa qad da'a li khalihi. Kata Syekh bin Abi Jumrah mendengar dari orang-orang saleh, tidaklah Sahihul Bukhari dibacakan dalam keadaan sulit kecuali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara. Saya teringat Syekhina Sultan al-Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatibi ketika tahun 2014-2015, saat itu mau terjadi huruf di Yaman saudara, perang besar-besaran di Yaman. Saya ingat itu madras terakhir yang kami hadir sebelum evakuasi, dan beliau hadir. Setelah itu beliau keluar dari Yaman dan gak pulang lagi sampai kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu di madras terakhir, mungkin saat itu banyak yang hadir di sini dari Alun Durbat, beliau mengatakan kepada kita, mulai sore ini kita mulai pembacaan Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi, kata beliau. Bacanya secara maraton dalam beberapa hari langsung khatam. Kenapa? Karena kita mendengar dari orang-orang soleh, kalau terjadi sebuah bala, terjadi sebuah musibah, kemudian dibacakan Sahihul Bukhari, maka tempat dibacakan Sahihul tersebut Bukhari akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pecah perang di Yaman saudara. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia, siswa-siswi thalib thalibat banyak yang evakuasi. Saat itu pecah perang di Yaman. Yaman Utara hancur lebur luar biasa. Bahkan Mukalla saat itu luar biasa keadaannya saudara, genting. Tapi kota Karim di antaranya gara-gara keberkahan baca Sahihul Bukhari dan keberkahan para aulia yang ada di dalamnya saudara. Kota Karim sampai akhir perang aman saudara. Cuma terdampak ekonomi wajar, terdampak listrik wajar, tapi sama sekali perang nggak masuk ke dalamnya saudara. Aman, tentram, damai, pelajaran-pelajaran terus jalan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah satunya gara-gara baca
dan hataman kitab Sahihul Bukhari di Masjid Ba'alawi, saudara. Ma quri'a fi syiddatin illa furrijat. Tidak dibaca dalam keadaan sulit kecuali kesulitan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karamatul Auliya menceritakan termasuk karamah Imam Ibnu Daqiq al-Eid ketika pasukan Tatar saat itu datang mau menyerang negara-negara Islam. Saat itu Sultan ngirim surat, saudara, ke ulama-ulama yang ada di Mesir, minta supaya ulama-ulama yang ada di Mesir baca Sahihul Bukhari kepada Allah. Diminta supaya doa munajat kepada Allah, hatamkan Sahihul Bukhari, supaya umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai surat itu ibadah Allah, akhirnya ulama-ulama di Mesir berkumpul menghatamkan Sahihul Bukhari, saudara. Lantas apa yang terjadi, saudara? Sampai hari hatam. Saat itu hari Jumat, rencananya Jumat sore akan dihatamkan. Pagi sebelum dihatamkan, datang Imam Ibnu Daqiq al-Eid, datang ke kelompok yang baca Sahihul Bukhari. Apa kata beliau? Mada fa'altum bi sahihi bi bukhariikum? Apa yang kalian lakukan dengan kitab Bukhari? Kata mereka apa? Sore ini kami akan hatamkan kitab Sahihul Bukhari, saudara. Ibadah Allah, Ibnu Daqiq al-Eid dengan karamahnya, dengan kasyafnya, saat itu belum ada handphone, saat itu belum ada media sosial. Beliau mengatakan apa? Ente mau hatam ini hari kemarin, hari Kamis, umat Islam sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Bukharinya belum hatam, tapi kemenangannya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Dan al-amr kamagal, dan ternyata betul yang dikatakan Ibnu Daqiq al-Eid, dibacakan Sahihul Bukhari dengan niat umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Sehari sebelum hatam, saudara, umat Islam sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka maquri'a fi syiddatin illa furrijat. Tidaklah dibaca Sahihul Bukhari dalam keadaan sulit kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa marukiba bihi fi markubin faghariqat. Andai dibawa ke perahu itu Sahihul Bukhari, dibawa dengan adab, dibawa dengan ta'lim, bagi seseorang yang melakukan perjalanan dengan perahunya, faghariqat, maka tidak akan tenggelam, saudara. Kalau dibawa berkatnya Sahihul Bukhari, insyaallah tidak akan tenggelam, ibadah Allah. Keberkahan sahihnya Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan Sahihul Bukhari mimma yustasqa bihil ghamam. Kalau hujan tidak turun-turun, baca Sahihul Bukhari dengan niat turunkan hujan, maka insya Allah hujannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini ya ikhwan, kita baca Sahihul Bukhari, kita hatamkan. Dihatamkan juga pagi hari ini di Al-Hawi. Kemarin dihatamkan juga di Pekalongan. Kami di Markas Syariah Mega Bandung juga dihatamkan. Di Dalwa, di Gresik, di tempat Habib Bakar bin Muhammad Segaf dihatamkan. Di Surabaya, di berbagai tempat dihatamkan Sahihul Bukhari. Kita berharap, saudara, mudah-mudahan keadaan umat Islam diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari musibah, musibah zahirah, musibah batinah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ulama-ulama yang lurus, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil. Dan mudah-mudahan berkatnya Sahihul Bukhari, talabatul ilm, para santri yang ada dijadikan minal ulama al-amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. Dan kita doa yang khusus, saudara, mudah-mudahan berkat Sahihul Bukhari, negeri kita Indonesia yang semakin hari semakin banyak problemnya, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik, insyaallah. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang saleh, Allah berikan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Dan mudah-mudahan negeri kita Allah jauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana zahirah, bencana batinah. Dan terakhir, saya minta sama-sama kita bacakan Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Turki dan di Suriah, saudara. Terkena musibah gempa bumi. Info terupdate yang saya baca terakhir, yang meninggal dunia di Turki dan Suriah di total lebih dari 41.000 orang, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal dunia lebih dari 41.000 orang, Allah. Belum lagi yang luka-luka, belum lagi yang belum ketemu. Itu yang baru ketemu, saudara. Yang belum ketemu, wallahu a'lam. Karena memang bangunannya tinggi-tinggi, apartemen di sana, sulit evakuasinya, apalagi di Suriah, saudara.
Luar biasa ibadallah. Belum lagi mereka yang nggak bisa tinggal di rumahnya, mereka karena rumahnya ada yang nggak lumpuh pun habis gempa rumahnya rusak, takut tinggal di rumahnya, harus tinggal di kemah-kemah. Padahal keadaannya sedang turun salju, saudara. Masya Allah, kita bacakan Fatihah buat korban-korban yang meninggal dunia karena gempa di Turki dan di Suriah dan semua bahaya muslimin. Mudah-mudahan Allah angkat mereka derajatnya setinggi-tingginya. Jadikan milik syuhada al-akhirah. Dijadikan mereka termasuk daripada syuhada. Dan mudah-mudahan yang sakit-sakit, yang patah tulang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di antara mereka yang ditinggalkan keluarga diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang rumahnya hancur, kendaraannya hancur, hartanya habis, mudah-mudahan mereka diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doa mudah-mudahan sekali lagi berkat Sahih Bukhari dan berkat para aulia, berkat Sahibul Haul Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas, mudah-mudahan buldan muslimin, negeri-negeri umat Islam, Indonesia, Yaman, Turki, Suriah, Haramain Syarifain dan negara-negara yang lain, Allah jaga dari musibah, dari bencana, dari marah bahaya, musibah zahirah wa batinah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wa salafuna salihun wa ila hadratin nabi sirril Fatihah.